Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Di video kali ini, saya akan coba menjawab pertanyaan salah satu teman ngelistrik.com, yaitu tentang bagaimana cara melakukan bypass pada sensor radar di toren yang rusak menggunakan saklar hotel. Ya, oke, ini pertanyaan dari Mas Yudi Suryadi. Pertanyaannya sebagai berikut. Maaf Mas, apakah bisa dibuatkan sistem saklar tukar untuk mengganti jalur radar toren apabila rusak menjadi langsung dari pompa ya? Artinya ketika jalur radar kita rusak ya, itu bisa di bypass langsung menggunakan saklar tukar menuju ke arah stop kontak ya. Jadi tidak melalui si radar tersebut. Oke. Nah, di sini saya coba contohkan ya sedikit ya terkait dengan sistem pompa otomatis yang menggunakan radar ya, dan saya juga pernah membuat simulasi pengkabelannya. Linknya ada di pojok kanan atas video ini. Oke, kita tahu bahwa pompa otomatis yang menggunakan radar ya, dia memanfaatkan ini ya, tuas penghubung yang bisa naik turun tergantung ketinggian level air ya. Contohnya ini misalkan si level airnya lagi penuh, artinya A1 dan A2 ini tidak terhubung ya. Jadi ini misalkan dari sumber ya, bisa dari MCB atau dari KWH meter PLN. Kabel dari sumber dia menuju ke radar A1 ya, kemudian terputus ya, yang menuju ke A2 ini tidak tersambung ya, sehingga ya arus listrik tidak mengalir ke stop kontak ya, dan pompanya tidak menyala. Ketika air dipakai nih di rumah sampai level airnya turun ya, seperti ini kita lihat. Di sini si tuas penghubungnya turun sehingga menghubungkan A1 dan A2 ya, dan membuat arus listrik ya yang tadinya berhenti di A1 ini langsung menuju ke A2, menuju ke stop kontak dan menyalakan pompa ya. Kemudian air terisi kembali ya, dan akhirnya A1 dan A2 terputus ketika airnya penuh dan pompanya mati ya. Begitu terus ya teman-teman ya. Ketika dia dipakai lagi ya di sini atau level airnya turun, pompa nyala lagi. Terisi airnya penuh ya. Di sini A1 dan A2 jadi terputus, pompanya jadi mati ya. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang pernah mengalami kondisi seperti ini ya. Ketika misalkan airnya udah turun ya, tapi pompanya kok nggak nyala gitu ya, atau radarnya ini rusak ya, atau contohnya di sini saya contohkan misalkan stuck di sini ya. Tuas penghubung berhenti di tengah-tengah ya, tidak menghubungkan A1 dan A2 ya. Mungkin ada kotoran di sini ya, sehingga si pompa tetap tidak menyala. Nah, solusinya adalah kita bisa menambahkan saklar tukar di sini ya teman-teman ya. Ini memang harus dibenerin, tapi untuk sementara nih, misalkan kita ngebenerin karena udah malam nih, kita agak susah ngebenerin ini ya, kita bisa bypass dulu nih menggunakan saklar tukar, sehingga besoknya ini bisa kita bongkar si radarnya atau mungkin kita ganti baru ya, karena memang sensor radarnya udah rusak ya. Nah, sistem ini dinamakan sistem bypass, artinya nanti arus listrik tidak melalui stop kontak, tidak melalui radar ya di sini, tapi langsung di bypass ya dari sumber menuju ke arah stop kontak, sehingga pompa ini menyala tidak tergantung ketinggian atau ketinggian air ya yang dibaca oleh si sensor radar ini ya. Ini saya contohin seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi si saklar tukar ini nantinya ada mode manual dan otomatis ya. Yang atas ini otomatis ya, artinya menggunakan radar. Yang manual ini kalau kita mau bypass ya. Nah, karena di sini radarnya rusak, maka kita bisa bypass menuju dan kita tekan nih si saklar tukarnya ke arah mode manual seperti ini ya, sehingga si pompanya menyala. Kemudian air terus terisi ya kan, dan ketika air terisi ya, karena di sini radarnya juga udah nggak bisa ngebaca, kita harus matiin juga secara manual, kita balikin ke mode auto set, sehingga si pompanya mati ya. Begitu terus ya, ketika dipakai airnya ya kan ya, terus kita penisi, kita tekan lagi saklar tukarnya ke mode manual ya, sehingga pompanya menyala ya, air mengalir ke toren ya, sehingga dia level airnya naik lagi, terus kita bisa matiin di sini. Oke ya. Nah, mungkin ya setelah besoknya setelah pagi hari mungkin udah nggak gelap lagi, kita bisa benerin di sini. Atau kita beli baru si radarnya ini ya. Nah, ketika dia bisa berfungsi lagi, dia akan otomatis nyala nih ya, karena A1 dan A2 sudah tersambung ya, si pompanya otomatis menyala. Ketika penuh pun dia akan otomatis berhenti. Nah, gimana cara pengkabelan si saklar tukar ini supaya bisa kita jadikan saklar bypass ya ketika si sensor radarnya ini bermasalah? Caranya seperti ini ya teman-teman pengkabelannya. Oke, kita coba lepas dulu nih si stekernya. Kita lihat bagian belakang dari stop kontak dan juga bagian belakang dari si saklar tukar ya, seperti ini. Nah,
Ini dua lubang yang atas itu adalah terminal 0 ya, atau lubang 0. Ya, ini tersambung ya, bisa di kanan atas atau kiri atas, bisa kita pilih salah satu. Kemudian lubang kiri bawah itu adalah lubang 1, kanan bawah itu adalah lubang 3. Nah, ini kita hubungkan kemana nih? Oke, kita ambil dulu nih kabel NYM 3 core, kabel 3 tarikan seperti ini. Kabel warna hitam kita hubungkan ke lubang 0 ya, bisa yang kanan atas atau kiri atas, ini sama aja. Kabel warna merah ke lubang 3 ya, kanan bawah. Warna abu-abu ke lubang kiri bawah atau lubang 1 ya. Kemudian kabel yang dari arah sumber ya, yang menuju ke arah radar atau ke arah sensor radar, sensor level switch. Bagian A1 ya, ini kita lepas seperti ini. Ya, kemudian kabel yang dari terminal 0 kita hubungkan ke arah ya kabel yang kita lepas tadi yang dari sumber ya, seperti ini. Untuk kabel abu-abu ya yang dari terminal nomor 1 ya, kini kita hubungkan ke arah kabel warna merah yang menuju ke terminal A1 di sensor radar ya, seperti ini. Dan kabel warna merah yang dari terminal 3 kita hubungkan ke kabel yang menuju stop kontak ya, seperti ini ya teman-teman. Ini dikoppel juga dengan kabel yang dari A2 ya, yang keluaran dari sensor radar. Dan ini kita isolasi hitam. Nah, kalau udah kayak gini udah selesai ya teman-temannya. Ini bisa teman-teman langsung pakai seperti ini. Nah, untuk membuktikan ya si saklar tukar ini bisa menjadi sistem bypass ketika si sensor radar rusak, kita akan coba simulasikan dan kita ubah dulu ke mode simulasi seperti ini ya. Oke, ini si stop kontak, kita lihat di bagian belakangnya, saklar tukarnya juga, kita lihat bagian belakang seperti ini. Nah, ini tadi kabel dari sumber kita hubungkan ke sini ya teman-teman ya, ke arah si terminal 0 ya, dari sumber ke terminal 0. Kemudian yang dari ini nih, lubang nomor 3 ya. Ini kita hubungkan ke arah mana? Ya, ke arah 3 ini tadi, ke arah ini ya, si stop kontak ya, dan juga sensor radar yang A2. Kemudian lubang 1 ya, ini kita hubungkan tadi ke arah ya, ke arah sensor radar A1 ya, terminal A1. Oke, dan seperti biasa ya, untuk melihat jalannya arus ya, kita lihat nanti kabel yang dialiri arus listrik nanti akan berwarna merah, sedangkan kabel yang tidak dialiri arus listrik itu berwarna merah jambu ya. Berarti ini dari sumber terus ke terminal 0 ya, terus ke terminal 1 ya. Kemudian ke terminal A1 yang ada di radar, ini berarti dialiri arus listrik. Yang ke terminal atau ke lubang 3 di saklar tukar, ini kan tidak dialiri arus listrik ya, karena tadi dari 0 menuju ke 1. Ketiga ini tidak terhubung ke lubang 3 ya, sehingga di sini berwarna merah jambu. Dan juga tadi dia yang dari 1 ini berhenti di A1 ya, sehingga A2-nya juga tidak dialiri arus listrik dan pompanya mati ya kan. Oke, kita coba simulasiin sistem si radarnya masih berjalan normal ya, ketika level airnya turun di sini A1 A2 tersambung sehingga ada aliran arus dari A2 menuju ke arah stop kontak dan menyalakan pompa ya. Ketika di sini air terisi penuh ya di toren A1 dan ini A2-nya terlepas ya, tidak terhubung, sehingga ya di sini mematikan pompa ya. Begitu terus. Jika dia dipakai ya, A1 A2 terhubung, di sini ada aliran arus yang menuju ke arah stop kontak dan menyalakan pompa. Ya, ketika penuh dia terputus sehingga pompanya mati ya. Nah, ini kondisi yang kita pakai bypass di saklar tukar nih. Misalkan tadi stuck di sini karena ada kotoran. Nah, di sini ya, karena walaupun di sini level airnya dia turun, tapi di sini terhalang oleh kotoran sehingga A1 dan A2 tidak terhubung dan tidak ada aliran arus dari A2 menuju ke stop kontak. Nah, di sini kita harus menekan si saklar tukar ini ke arah manual ya, seperti ini. Sehingga situasinya berpindah ya. Nah, ketika situasinya pindah, aliran arus yang ada di sini ini akan hilang ya, teman-teman ya, yang dari lubang nomor 1 ya. Kemudian dia berpindah ya dari sumber ke lubang 0 ke lubang 3 ya, sehingga di sini ada aliran arus menuju ke arah stop kontak dan si pompanya menyala ya. Kita lihat ya teman-teman ya, walaupun di sini ya A1 dan A2 tidak terhubung karena di sini tuas penghubungnya terhalang oleh kotoran, dia tetap menyala ya dengan mengaktifkan mode manual pada si saklar tukar ya. Oke, ketika pompa menyala akhirnya level air naik ya kan, dan untuk mematikannya kita balikin lagi ke mode auto ya, seperti ini.
sehingga nanti tuas akan berpindah dan nanti akan ada aliran arus yang menuju ke A1 dan A2 ya. Cuman A3 nanti aliran arus yang dari lubang 3 ini akan ketarik set sehingga mematikan pompa dan pompa mati ya. Oke, jadi tadi untuk hidupinnya ke manual, matiinnya ke mode auto. Nah, oke, jadi nanti setelah ini besok paginya baru ya teman-teman benerin ya, dan akhirnya nanti bisa dipakai lagi si sensor radarnya ya, sehingga si pompanya nyala dan mati tergantung ketinggian air dan juga tergantung dari gerakan si sensor radar. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman cara melakukan bypass ya, cara menambahkan bypass pada sistem pompa otomatis yang menggunakan sensor radar ya, yaitu dengan menggunakan saklar hotel ya. Di sini saya pakai contoh saklar hotel Panasonic. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.